Pada suatu hari, suasana kampung Ciburial yang biasanya tenang mendadak ramai oleh satu kabar yang terus dibicarakan dari warung kopi sampai pos ronda. Semua orang membahas keluarga Pak Darma. Dulu siapapun di kampung itu tahu bagaimana hidup Pak Darma. Ia hanyalah pria biasa yang bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu angkut pasir, kadang ikut panen di sawah orang. Penghasilannya tidak menentu. Kalau ada kerja, dapur ngebul. Kalau sepi, keluarganya harus berhemat habis-habisan. Rumahnya pun kecil dan nyaris roboh. Dinding papan banyak yang bolong, atap seng bocor kalau hujan, dan lantainya masih tanah di beberapa bagian. Saat malam tiba, cahaya lampu rumah itu redup seperti ikut lelah menahan hidup. Istrinya Bu Sari dikenal sabar. Perempuan itu sering membantu tetangga mencuci baju demi menambah uang belanja. Sedangkan anak mereka, Raka, bocah 12 tahun yang ramah dan suka bermain bola di lapangan kecil dekat musola. Walau miskin, keluarga itu dulu terlihat hangat. Namun semua berubah terlalu cepat. Sekitar 3 bulan lalu, Pak Darma tiba-tiba jarang terlihat bekerja. Banyak orang mengira ia sakit atau merantau. Tapi tak lama kemudian, sebuah truk besar datang membawa bahan bangunan ke rumahnya. Semen, bata merah, keramik mahal, kaca besar, pagar besi. Orang-orang langsung keluar rumah melihat pemandangan langka itu. Kampung kecil yang biasanya sepi kini dipenuhi suara tukang dan mesin pemotong besi. Pak Darma dapat proyek besar kali ya, kata seorang warga. Kalau proyek besar, masa secepat itu duitnya? Sahut yang lain. Tak sampai 2 bulan, rumah reyot itu berubah total menjadi bangunan 2 lantai yang paling megah di kampung. Catnya mengilap, halamannya luas, gerbangnya tinggi. Di teras depan berdiri kursi-kursi mahal yang bahkan belum pernah dilihat sebagian warga. Lalu datang lagi kejutan berikutnya. Sebuah mobil hitam baru masuk ke halaman rumah Pak Darma. Anak-anak kampung berlari mengejar sambil berteriak kagum. Para bapak berdiri memandangi dengan tangan di pinggang. Para ibu berbisik dari balik pagar. Ini sih bukan kaya biasa. Jangan-jangan menang judi. Atau dapat warisan? Warisan dari siapa? Keluarganya aja nggak punya siapa-siapa. Semua hanya menebak-nebak. Pak Darma sendiri berubah. Dulu ia sering tersenyum ramah, sekarang wajahnya lebih dingin. Pakaiannya rapi dan mahal. Jam tangan berkilau di pergelangan tangannya. Jika bertemu warga, ia hanya mengangguk singkat. Saat ditanya soal usaha barunya, jawabannya selalu sama. Ya rezeki aja. Pendek, datar, tidak mau menjelaskan. Jawaban itu justru membuat orang makin curiga. Karena di kampung kecil seperti itu, semua orang tahu kehidupan satu sama lain. Dan tak ada yang percaya seseorang bisa berubah dari miskin menjadi kaya raya hanya dalam hitungan minggu tanpa jejak jelas. Namun bukan hanya kekayaan Pak Darma yang jadi bahan pembicaraan. Ada hal lain yang jauh lebih aneh. Raka, anak semata wayangnya, mendadak berubah drastis. Bocah yang dulu paling berisik di lapangan itu kini tak pernah terlihat bermain. Ia lebih sering berada di dalam rumah. Kalaupun keluar, hanya berdiri sebentar di teras dengan wajah pucat lalu masuk lagi. Tubuhnya tampak lebih kurus. Matanya cekung. Tatapannya kosong seperti kurang tidur berhari-hari. Suatu sore, teman-temannya datang memanggil dari depan gerbang. Raka, main bola yuk. Biasanya Raka akan langsung lari keluar sambil tertawa. Tapi kali ini ia hanya muncul di balik jendela lantai bawah. Wajahnya terlihat sayu. Aku gak bisa, katanya pelan. Kenapa? Raka menoleh ke belakang rumah, seolah takut seseorang mendengar. Aku gak boleh keluar malam. Dan jangan panggil aku lagi. Jendela langsung ditutup. Teman-temannya saling pandang bingung. Kabar itu cepat menyebar. Bu Sari pun tak kalah berubah. Dulu ia sering ikut arisan, ngobrol santai, atau membantu tetangga kalau ada hajatan. Kini ia jarang keluar rumah. Jika bertemu orang, wajahnya pucat dan senyumnya dipaksakan. Mata Bu Sari sering sembab seperti habis menangis. Beberapa ibu pernah mencoba bertanya, Bu, sehat? Iya, sehat kok. Tapi kelihatan capek. Enggak apa-apa. Jawabannya selalu singkat, lalu ia buru-buru masuk rumah. Malam hari, rumah mewah milik Pak Darma justru terlihat paling menyeramkan. Lampu luar memang terang, tapi jendelanya hampir selalu tertutup rapat. Tak terdengar suara televisi, tak ada tawa keluarga, tak ada suasana hangat seperti rumah orang bahagia. Yang ada justru keheningan. Kadang sekitar pukul 12 malam, beberapa tetangga mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari arah rumah itu. Pelan, tertahan,
seperti seseorang menangis sambil menutup mulut. Awalnya warga mengira itu suara Raka dimarahi ayahnya, tapi suara itu muncul hampir setiap malam. Suatu ketika Kang Ujang yang sedang ronda berhenti di depan gerbang rumah Pak Darma. Ia mendengar jelas suara tangisan dari dalam. Lalu suara langkah cepat. Lalu suara benda jatuh. Setelah itu sunyi lagi. Esok paginya ia menceritakan hal itu di warung kopi. Rumah gede tapi bikin bulu kuduk naik, katanya. Sebagian orang tertawa, sebagian lagi diam. Karena diam-diam mereka merasakan hal yang sama. Rumah itu memang megah, tapi tidak terasa hidup. Beberapa hari kemudian, seorang tukang bangunan yang dulu ikut renovasi rumah itu datang ke warung. Saat ditanya kenapa tidak lanjut kerja di sana, wajahnya langsung berubah. "Jangan bahas itu," katanya. "Kenapa?" Ia menelan ludah. "Waktu pasang keramik malam-malam, saya dengar suara anak kecil ketawa dari kamar atas, padahal rumah kosong. Saya turun, suara itu pindah ke belakang saya." "Ah, ngarang lu. Sumpah demi Allah, besoknya saya nggak balik lagi." Cerita itu membuat suasana warung mendadak hening. Hari demi hari, rasa penasaran warga makin besar. Kekayaan Pak Darma memang nyata. Rumah mewahnya berdiri megah. Mobil barunya mengilap. Tapi senyum di rumah itu hilang. Dan setiap malam, tangisan dari kamar Raka terdengar makin jelas. Tak seorang pun tahu dari mana semua ini bermula. Namun banyak orang mulai percaya. Ada sesuatu yang ikut masuk bersama datangnya kekayaan itu. Sejak suara tangisan dari rumah Pak Darma makin sering terdengar, warga kampung Ciburial mulai gelisah. Siang hari mereka masih bisa sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tapi saat malam turun dan jalanan mulai sepi, pembicaraan tentang rumah megah itu selalu muncul lagi. Warung kopi di ujung gang menjadi tempat paling ramai untuk bergosip. "Kalau cuma kaya mendadak sih masih masuk akal," kata Kang Ujang sambil menyeruput kopi. "Tapi anaknya berubah begitu, itu yang aneh." "Jangan suudzon dulu," sahut seorang bapak tua. "Bukan suudzon, Pak. Saya sendiri dengar suara nangis tiap ronda." Beberapa orang mengangguk pelan. Mereka juga pernah mendengar hal serupa, tapi memilih diam. Di kampung itu, semua orang tahu ada hal-hal yang sebaiknya tidak terlalu dicampuri, terutama jika berhubungan dengan kekayaan yang datang terlalu cepat. Malam berikutnya, hujan turun rintik-rintik. Jalanan basah dan lampu gang memantulkan cahaya kekuningan. Kang Ujang kebagian jadwal ronda sendirian karena dua temannya izin sakit. Ia membawa senter dan tongkat kayu. Berjalan pelan menyusuri gang sambil sesekali menguap. Saat melewati rumah Pak Darma, langkahnya terhenti. Gerbang rumah itu terbuka sedikit. Padahal biasanya selalu tertutup rapat dan dikunci. Lampu teras menyala redup. Halaman terlihat kosong. Tapi suasananya membuat dada terasa sesak. Kang Ujang sebenarnya ingin langsung lewat. Namun, rasa penasaran mengalahkan takut. Ia mematikan senter, lalu mendekat perlahan ke celah gerbang. Dari balik pagar besi, ia melihat Pak Darma keluar dari pintu samping rumah. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tegang. Di tangannya ada nampan besar berisi beberapa benda, nasi kuning, ayam panggang utuh, bunga, lilin merah, dan setumpuk uang pecahan besar. Pak Darma menoleh ke kanan dan kiri seperti memastikan tak ada yang melihat. Kang Ujang menahan napas. Pak Darma lalu berjalan ke belakang rumah. Langkahnya pelan, hati-hati, seolah membawa sesuatu yang sangat penting. Rasa takut mulai muncul, tapi Kang Ujang tetap mengikuti dari kejauhan melalui sisi pagar yang berlubang. Di belakang rumah Pak Darma ternyata ada halaman luas yang belum pernah dilihat warga. Bagian itu tertutup tembok tinggi dan dipenuhi pohon-pohon tua. Di sudut paling belakang berdiri satu pohon besar berakar menjalar. Batangnya hitam, kulit kayunya retak-retak, dan cabangnya menutupi sebagian langit. Di bawah pohon itu ada batu datar seperti altar. Pak Darma meletakkan nampan di atas batu tersebut. Lalu ia menyalakan lilin satu persatu. Api lilin bergoyang meski angin hampir tak ada. Pak Darma menunduk, bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu. Suara hujan mendadak berhenti. Malam jadi sangat sunyi. Kang Ujang berjongkok di balik semak, jantungnya berdetak keras. Lalu ia mendengar kalimat yang diucapkan Pak Darma dengan suara bergetar. "Jangan ganggu usahaku, semua sudah kubayar." Sesaat setelah kata terakhir keluar, angin kencang berembus dari arah pohon. Daun-daun bergetar liar. Lilin yang tadi tenang mendadak menyala tinggi. Pak Darma mundur 2 langkah. Dari atas pohon terdengar suara gesekan seperti ada sesuatu bergerak di antara ranting.
Kang Ujang refleks menyorotkan pandangan ke atas. Ia tak melihat jelas bentuknya, tapi ada bayangan besar berpindah dari satu cabang ke cabang lain. Cepat, tidak seperti gerakan manusia. Bulu kuduk Kang Ujang berdiri seketika. Pak Dharma menunduk semakin dalam. "Tolong beri waktu lagi," katanya lirih. Lalu terdengar suara berat, samar, seperti datang dari banyak arah sekaligus. "Waktumu hampir habis." Kang Ujang membekap mulut sendiri agar tidak berteriak. Ia tak yakin apa yang didengarnya nyata atau hanya halusinasi karena takut. Tapi Pak Dharma terlihat gemetar. Pria yang dulu sekarang kaya raya itu mendadak tampak kecil dan tak berdaya di hadapan pohon tua tersebut. Angin bertambah kencang. Pintu belakang rumah terbanting sendiri. Lampu halaman berkedip-kedip. Kang Ujang tak tahan lagi. Ia berlari sekencang mungkin keluar dari area rumah itu tanpa menoleh sedikit pun. Sesampainya di pos ronda, napasnya terengah-engah dan tubuhnya basah keringat dingin. Pagi harinya, cerita itu meledak di warung kopi. "Saya lihat sendiri," kata Kang Ujang dengan wajah pucat. Dia bawa sesajen ke belakang rumah. "Ah, masa iya? Kalau bohong, ngapain saya gemetar begini?" Sebagian warga percaya, sebagian lagi menertawakan. Namun tak satu pun dari mereka berani datang langsung mengecek. Nama Pak Dharma terlalu disegani sekarang. Ia punya uang, dan orang kaya sering dianggap punya kuasa. Tapi sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering muncul. Anjing kampung yang biasa menggonggong setiap malam, kini tak mau mendekat ke rumah Pak Dharma. Jika lewat depan gerbang, ekornya langsung masuk ke sela kaki lalu lari menjauh. Ayam-ayam milik tetangga kadang ditemukan mati mendadak di pagi hari tanpa luka jelas. Beberapa anak kecil mengaku melihat sosok berdiri di jendela lantai 2 rumah itu saat maghrib. Padahal kamar tersebut kosong. Sementara Raka semakin memprihatinkan. Tubuhnya makin kurus. Wajahnya pucat seperti tak pernah terkena matahari. Kalau ayahnya pulang membawa tas berisi uang, malam itu juga Raka selalu jatuh sakit. Kadang demam tinggi, kadang mimisan, kadang menjerit dalam tidur sambil berteriak, "Jangan bawa aku!" Bu Sari beberapa kali terlihat memohon pada suaminya di teras rumah. Warga tak mendengar jelas isi percakapan mereka, tapi melihat Bu Sari menangis sambil memegang tangan Pak Dharma. Namun Pak Dharma justru mendorong tangan istrinya dan masuk ke rumah tanpa menoleh. Wajahnya keras, seolah ia lebih takut pada sesuatu di luar rumah daripada air mata keluarganya sendiri. Sore itu saat hujan gerimis turun, Kang Ujang melihat Raka berdiri sendirian di jendela kamar bawah. Anak itu menatap ke arah halaman belakang. Matanya kosong. Lalu perlahan ia mengangkat telunjuk ke bibir. Isyarat diam. Setelah itu ia menunjuk ke arah belakang rumah, ke arah pohon tua tempat Pak Dharma meletakkan sesajen. Dan untuk pertama kalinya Kang Ujang sadar, masalah keluarga itu bukan soal kaya mendadak, melainkan janji gelap yang mulai menagih bayaran. Sejak malam Kang Ujang melihat ritual di belakang rumah Pak Dharma, suasana kampung Ciburial berubah semakin tidak nyaman. Warga yang biasanya masih suka duduk santai di teras hingga larut malam, kini memilih cepat masuk rumah setelah maghrib. Jalanan kampung terasa lebih sepi. Jika ada yang terpaksa keluar malam, langkah mereka selalu dipercepat saat melewati rumah besar milik Pak Dharma. Bukan karena rumah itu gelap, justru karena lampunya terlalu terang. Semua sudut halaman menyala, tetapi entah kenapa tetap terasa dingin dan menyeramkan. Di balik pagar besi tinggi, hampir tak pernah terdengar suara keluarga bercanda. Tidak ada tawa, tidak ada suara televisi keras, tidak ada kehidupan yang biasanya muncul dari rumah orang kaya baru. Yang terdengar kadang hanya suara langkah cepat, kadang pintu dibanting, kadang tangisan tertahan, dan kadang suara Raka menjerit dalam tidur. Pagi itu Mak Iro sedang menyapu halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai perempuan tua yang baik hati. Banyak anak kampung suka datang ke rumahnya karena ia selalu menyiapkan pisang goreng atau sekedar cerita lucu. Saat matahari baru naik, terdengar suara pagar kecil berderit pelan. Mak Iro menoleh. Raka berdiri di depan rumahnya. Bocah itu mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Tubuhnya jauh lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat seperti orang sakit lama. Namun yang paling membuat Mak Iro terkejut adalah matanya. Merah, ya sembab, seperti habis menangis semalaman. "Raka?" tanya Mak Iroh lembut. "Masuk nak." Raka melangkah pelan, kakinya gemetar. Ia duduk di bangku kayu dekat dapur sambil terus melihat ke arah jalan, seolah takut ada yang mengikuti.
Mak Iroh menuangkan teh hangat. "Kamu belum sarapan?" Raka menggeleng. "Kenapa sendiri? Ibumu mana?" Bocah itu diam cukup lama, bibirnya bergetar. Lalu dengan suara sangat pelan ia berkata, "Nek, aku takut tidur." Mak Iroh berhenti bergerak. "Takut kenapa, Nak?" Raka menunduk, tangannya saling menggenggam erat. "Setiap malam ada yang datang ke kamar." Mak Iroh menelan ludah. "Siapa?" Raka mengangkat kepala perlahan, air matanya mulai jatuh. "Aku gak tahu, dia berdiri di pojok kamar, tinggi, hitam, matanya lihat aku terus." Mak Iroh merinding, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Mungkin kamu mimpi karena demam." Raka langsung menggeleng cepat. "Bukan mimpi, kalau aku teriak ayah marah, katanya jangan ganggu." Kalimat itu membuat dada Mak Iroh sesak. "Terus dia ngapain?" Raka memeluk lututnya sendiri. "Dia bilang sebentar lagi aku ikut dia." Suasana dapur mendadak terasa dingin. Angin pagi masuk dari jendela membuat tirai bergerak pelan. Mak Iroh mendekat dan mengusap kepala Raka. "Jangan takut, kamu aman di sini." Namun Raka justru semakin menangis. Ia lalu menarik lengan bajunya dan menunjukkan bekas-bekas goresan tipis di kulit tangan. Bukan luka besar, tapi cukup banyak. Seperti bekas kuku yang berulang kali menggaruk. Mak Iroh membelalakkan mata. "Ini dari mana? Setiap aku bangun ada beginian. Orang rumah tahu." Raka mengangguk pelan. "Ibu nangis, ayah bilang itu biasa." Mak Iroh mulai sadar bahwa masalah ini jauh lebih serius dari gosip warga. Ia memberi Raka makan seadanya sambil mencoba menenangkan bocah itu. Setelah agak tenang, Raka kembali bicara dengan suara lirih. "Ayah bohong, Nek." "Maksudnya?" "Katanya semua ini buat keluarga bahagia, tapi rumah sekarang serem. Ibu tiap malam nangis. Aku gak boleh keluar kamar kalau jam tertentu." "Jam berapa?" "Jam 12 malam." Mak Iroh menatap Raka lekat-lekat. "Kalau keluar?" Raka terdiam, lalu berbisik, "Ayah pernah ngunci aku di kamar mandi sampai pagi." Mak Iroh mengepalkan sapu tangannya. Ia marah tapi juga takut. Tak lama kemudian dari luar terdengar suara mobil berhenti mendadak. Raka langsung panik. "Itu ayah!" Ia berdiri tergesa-gesa sampai kursi jatuh. Mak Iroh mengintip dari jendela. Benar saja, mobil hitam Pak Darma parkir di depan rumahnya. Pak Darma turun dengan wajah tegang lalu berjalan cepat menuju pagar. "Raka!" teriaknya. Suara itu keras dan penuh tekanan. Raka gemetar hebat. "Jangan kasih tahu aku di sini." Mak Iroh memegang bahu bocah itu. "Kamu di belakang dulu." Raka bersembunyi di dapur. Pak Darma masuk tanpa salam. Napasnya berat, matanya liar seperti orang yang tidak tidur. "Mak, Raka kesini." Mak Iroh menatapnya tenang. "Kenapa kalau kesini? Dia anak kecil, butuh main." Pak Darma mengatuk rahang. "Kalau dia datang, suruh pulang. Dia anakmu, bukan tahanan." Kalimat itu membuat wajah Pak Darma menegang. Namun ia menahan emosi. "Mak gak ngerti urusan keluarga saya." Mak Iroh menjawab dingin. "Kalau urusan keluarga sampai bikin anak ketakutan, itu bukan urusan kecil." Pak Darma terdiam beberapa detik. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan pergi. Begitu suara mobil menjauh, Raka keluar sambil menangis. "Dia marah nanti, dia pasti marah." Mak Iroh memeluk bocah itu. Sore harinya Mak Iroh memberanikan diri mendatangi rumah Pak Darma untuk menemui Bu Sari. Saat pintu dibuka, Bu Sari terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah seperti kurang makan dan kurang tidur. "Bu, saya cuma mau bicara." Begitu masuk ke ruang tamu mewah itu, Mak Iroh merasakan hawa aneh. Rumah besar itu bersih dan mahal, tapi terasa seperti tempat kosong. Bu Sari duduk, lalu tiba-tiba menangis tanpa suara. "Aku udah gak kuat, Mak." "Ada apa sebenarnya?" Bu Sari menutup wajahnya. "Dulu kami miskin. Darma bilang dia kenal orang pintar di gunung. Katanya bisa bantu usaha. Lalu, awalnya cuma disuruh puasa, bawa sesaji, sama janji kasih sebagian hasil." Mak Iroh diam mendengarkan. Setelah itu uang datang terus. Dagangan lancar, proyek masuk, orang-orang nawarin kerjasama sendiri. "Terus kenapa begini?" Bu Sari menangis makin keras. "Karena syarat aslinya belum dibayar." Mak Iroh merinding. "Syarat apa?" Bu Sari menatap ke arah kamar Raka dengan mata penuh takut. "Mereka minta anak pertama saat waktunya tiba." Suasana rumah mendadak hening.
Dari lantai atas terdengar suara benda jatuh. Busari langsung menutup mulut sambil gemetar. Mairo menoleh ke tangga. Tak ada siapa-siapa. Namun jelas ada langkah kaki pelan berjalan dari atas menuju bawah. Dan saat itu Mairo sadar. Keluarga Pak Dharma bukan sedang menikmati kekayaan. Mereka sedang menunggu sesuatu datang menagih janji. Sejak mendengar pengakuan Busari, Mairo pulang dengan langkah gemetar. Kepalanya penuh pertanyaan, tetapi satu hal terasa jelas. Keluarga Pak Dharma sedang berada di ambang kehancuran. Malam itu langit kampung Ciburial mendung pekat. Angin berputar tanpa arah, membuat daun-daun kering berterbangan di jalanan. Padahal belum masuk musim hujan besar. Warga yang biasanya masih nongkrong di pos ronda memilih cepat pulang. Entah kenapa suasana malam terasa berat. Seolah kampung kecil itu sedang menunggu sesuatu. Di rumah Pak Dharma semua pintu ditutup rapat. Tirai jendela ditarik penuh. Lampu luar tetap menyala terang, tapi bagian dalam rumah terlihat redup. Raka duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut. Sejak sore ia tak diberi keluar kamar. Busari mondar-mandir dengan wajah panik. Tangannya gemetar saat menyiapkan air minum. Berkali-kali ia melihat jam dinding. Pukul 11:50. 10 menit lagi tengah malam. Pak Dharma berdiri di ruang tengah dengan pakaian hitam yang sama seperti malam saat Kang Ujang mengintipnya. Wajahnya tegang, keringat dingin mengalir di pelipis. Di atas lantai ia telah menyiapkan lilin-lilin kecil membentuk lingkaran. Di tengahnya ada semangkuk air, beberapa lembar uang, bunga layu, dan kain putih panjang. Busari tak tahan lagi. "Jangan lakukan ini," suaranya pecah. "Kita pergi saja dari sini, tinggalkan semuanya." Pak Dharma menatap tajam. "Kamu pikir semudah itu? Daripada anak kita jadi korban." Pak Dharma membentak keras. "Diam!" Suara itu menggema ke seluruh rumah. Raka yang mendengar dari kamar langsung menangis. Busari menutup wajah sambil terisak. Pak Dharma berjalan mondar-mandir seperti orang terjepit. Untuk pertama kalinya, wajah pria itu tak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Yang ada hanya ketakutan. "Aku sudah coba minta waktu," katanya lirih. "Aku sudah kasih uang, sudah kasih semua yang diminta. Lalu kenapa masih minta Raka?" Pak Dharma menoleh ke arah tangga. Suaranya mengecil. "Karena dari awal itu syarat sebenarnya." Busari jatuh terduduk. Ia merasa dunia runtuh di depan mata. Selama ini ia hanya tahu suaminya mencari jalan pintas untuk kaya. Tapi ia tak pernah benar-benar percaya bahwa darah daging mereka sendiri akan diminta sebagai bayaran. Pukul 12 tepat. Jam dinding berbunyi 12 kali. Tuk, 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 tuk. Pada dentang terakhir, seluruh lampu rumah padam bersamaan. Gelap total. Busari menjerit. Raka berteriak dari kamar. Pak Dharma buru-buru menyalakan korek dan menyalakan lilin di ruang tengah. Cahaya kecil bergetar, menampakkan bayangan panjang di dinding. Angin dingin masuk entah dari mana. Padahal semua jendela tertutup. Lalu terdengar suara langkah. Duk, duk, duk. Dari atas atap rumah. Satu langkah, lalu dua, lalu banyak. Seperti ada beberapa sosok berjalan mengitari genteng. Busari memeluk dirinya sendiri sambil menangis. Pak Dharma mencoba tetap berdiri tegak, tapi lututnya gemetar hebat. Suara langkah itu berhenti tepat di atas ruang tengah. Kemudian terdengar suara garukan panjang di langit-langit. Krit! Raka menjerit lebih keras dari kamar. "Ibu, jangan tinggalin aku!" Busari langsung berlari ke arah kamar anaknya, tapi Pak Dharma menahan tangannya. "Jangan masuk dulu! Lepas! Itu anakku! Kalau lingkaran ini rusak, kita semua habis!" Kalimat itu membuat Busari memandang suaminya dengan kebencian yang belum pernah muncul sebelumnya. "Kamu sudah bukan bapak lagi." Tiba-tiba cermin besar di ruang tamu retak sendiri. Suara pecahannya membuat semua tersentak. Retakan itu menjalar cepat seperti urat hitam. Lalu dari dapur terdengar piring-piring jatuh berhamburan. Pintu belakang terbuka keras meski terkunci. Angin menerobos masuk membawa bau tanah basah dan anyir. Lilinnya bergoyang liar. Dari arah tangga terdengar suara bisikan bertumpuk. Banyak suara tetapi tidak jelas. "Bayar, bayar, bayar." Pak Dharma mundur selangkah. "Aku sudah kasih semua." Bisikan itu berubah lebih keras. "Belum." Raka berteriak histeris dari kamar. Busari nekat melepaskan diri lalu berlari ke kamar anaknya. Ia mendobrak pintu dan masuk.
Di dalam kamar, Raka meringkuk di pojok ranjang sambil menutup kepala dengan selimut. Jendela kamar terbuka sendiri. Gorden berkibar keras. Di dinding seberang ranjang tampak bayangan tinggi memanjang, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Bu Sari langsung memeluk Raka. "Nggak apa-apa, Nah, ibu di sini." Namun tubuh Raka panas seperti demam tinggi. Matanya menatap kosong ke arah pintu. "Ibu, dia datang." Bu Sari menoleh. Di ambang pintu, Pak Dharma berdiri sambil membawa kain putih tadi. Tangannya bergetar. "Aku harus bawa dia ke ruang tengah." Bu Sari tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Kamu gila? Kalau tidak, semuanya selesai." "Biar selesai, biar miskin, biar hancur, aku rela, tapi bukan anakku." Tangisan Bu Sari pecah memenuhi kamar. Pak Dharma mendekat setengah memaksa, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang seperti didorong sesuatu. Ia jatuh keras ke lantai. Kain putih terlepas dari tangannya. Dari luar rumah terdengar suara pohon belakang berguncang hebat. Akar-akar tua menghantam tembok. Genteng berjatuhan. Warga kampung mulai keluar rumah karena mendengar suara ribut. Namun tak satu pun berani mendekat ke gerbang. Di dalam rumah, suara bisikan kini berubah jadi gema mengerikan. "Janji, janji, janji." Pak Dharma merangkak sambil menangis. "Ampun, ampun." Semua kekayaan, semua kesombongan, semua mobil dan rumah megah tak berarti apa-apa malam itu. Yang tersisa hanyalah seorang ayah yang sadar ia telah menukar keluarganya demi harta. Dan penagihnya sudah datang ke depan pintu. Malam itu rumah megah Pak Dharma berubah seperti bangunan kosong yang diterpa badai. Dari luar, warga kampung Ciburial hanya bisa berdiri jauh di pinggir jalan sambil menatap gerbang tinggi yang berguncang sendiri. Suara benturan terdengar dari dalam. Kaca pecah, pintu terbanting. Teriakan bercampur tangisan. Tak ada seorang pun berani masuk. Kang Ujang yang biasanya paling berani pun hanya menggenggam senter dengan tangan gemetar. "Ini bukan urusan manusia biasa," bisiknya. Angin berputar di halaman rumah Pak Dharma. Debu dan daun kering berterbangan seperti pusaran kecil. Pohon besar di belakang rumah bergoyang keras, padahal rumah-rumah lain di sekitar tetap tenang. Di dalam kamar, Bu Sari memeluk Raka erat-erat. Tubuh bocah itu panas, napasnya cepat, bibirnya pucat. "Ibu takut," bisik Raka sambil menangis. "Jangan takut, Nak, ibu gak akan ninggalin kamu." Di luar kamar, Pak Dharma merangkak menuju ruang tengah. Wajahnya penuh air mata dan keringat. Ia tak lagi tampak seperti orang kaya yang disegani warga. Ia hanya terlihat seperti pria hancur yang baru sadar telah salah memilih jalan hidup. Lingkaran lilin di lantai sudah berantakan, api padam satu persatu. Uang yang tadi ditaruh rapi kini berserakan dan basah seperti terkena lumpur. Pak Dharma menatap sekeliling dengan napas terputus-putus. "Aku batal," katanya lirih. Tak ada jawaban, hanya suara benda bergetar dari dapur. Ia berdiri dengan susah payah lalu berteriak lebih keras. "Aku batal, ambil semua hartaku, ambil rumah ini, ambil mobilku, ambil semuanya." Begitu kalimat terakhir keluar, seluruh rumah mendadak sunyi. Tak ada angin, tak ada suara langkah, tak ada bisikan. Keheningan itu justru lebih menakutkan. Pak Dharma memandang ke segala arah dengan dada naik turun. Lalu, brak! Lampu gantung besar di ruang tengah jatuh dan pecah tepat di depannya. Pak Dharma terlonjak mundur. Setelah itu, kejadian demi kejadian datang seperti rentetan hukuman. Televisi besar menyala sendiri, lalu layarnya retak hitam. Kulkas berdengung keras sebelum mati total. Pintu lemari terbuka dan menumpahkan isi ke lantai. Jendela-jendela pecah satu persatu. Dari garasi terdengar alarm mobil meraung panjang. Pak Dharma berlari ke arah garasi. 2 mobil mewah miliknya menyala sendiri. Lampunya berkedip liar lalu mati bersamaan. Saat ia mencoba menyalakan mesin, tak satu pun hidup. Ia membuka bagasi salah satu mobil. Tas-tas berisi uang yang ia simpan di sana basah dan berbau anyir. Sebagian lembaran sobek, sebagian lagi lengket seperti lapuk bertahun-tahun. Pak Dharma jatuh terduduk. Tidak. Ia meraih uang itu dengan tangan gemetar, tapi lembarannya hancur saat disentuh. Seluruh kekayaan yang dibanggakan mendadak berubah tak bernilai. Dari dalam rumah, Bu Sari keluar sambil menggandeng Raka. Wajahnya penuh air mata, tapi tatapannya tegas. "Sudah cukup." Pak Dharma menoleh. "Sari, tolong aku. Yang kamu butuhkan bukan aku, yang kamu butuhkan penyesalan."
Kalimat itu menampar lebih keras daripada pukulan. Raka memandang ayahnya dengan mata sayu, tidak marah, tidak benci, hanya kecewa. Pak Dharma merangkap mendekati anaknya. "Maafin ayah cuma pengen kalian hidup enak." Raka mundur selangkah dan memegang tangan ibunya. "Aku lebih suka rumah lama kita." Pak Dharma menangis pecah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rumah bocor dan nasi seadanya dulu jauh lebih berharga daripada kemewahan yang dibeli dengan ketakutan. Tak lama kemudian, beberapa tokoh kampung datang bersama ustadz setempat. Warga akhirnya memberanikan diri masuk ke halaman. Rumah itu kini berantakan. Barang-barang mahal rusak. Dinding retak, lantai penuh pecahan kaca. Ustadz itu menatap Pak Dharma yang bersimpuh. "Kamu buka pintu yang seharusnya tidak dibuka." Pak Dharma hanya menunduk. "Apa masih bisa ditutup?" tanyanya sambil terseduh. "Bisa, tapi harga penyesalan tetap harus kamu bayar." Menjelang subuh, doa-doa dibacakan di dalam rumah. Bu Sari memeluk Raka di sudut ruangan. Warga membantu membersihkan pecahan barang sambil saling diam. Saat cahaya pagi mulai muncul, terdengar suara keras dari belakang rumah. Krak! Semua berlari keluar. Pohon besar tempat Pak Dharma biasa meletakkan sesajen roboh sendiri. Akar-akarnya mencabut tanah, merobohkan sebagian tembok belakang, dan meretakkan pondasi rumah mewah itu. Debu beterbangan memenuhi udara. Warga terdiam menyaksikan pemandangan tersebut. Tak ada yang bersorak, tak ada yang merasa menang. Karena semua tahu yang roboh pagi itu bukan sekedar pohon atau bangunan, melainkan keserakahan seorang manusia yang mengira harta bisa dibeli tanpa akibat. Pak Dharma memandang rumahnya yang rusak sambil berlutut di tanah. Semua yang ia kejar selama ini habis dalam satu malam. Dan yang hampir hilang adalah keluarganya sendiri. Setelah malam penuh kekacauan itu, kampung Ciburial perlahan kembali tenang. Namun bagi keluarga Pak Dharma, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Rumah mewah yang dulu jadi kebanggaan kini berdiri rusak dan kosong. Sebagian tembok belakang ambruk. Atap bocor di beberapa sisi. Jendela pecah ditutup papan seadanya. Mobil-mobil mahal yang dulu membuat warga kagum kini hanya diam di garasi, tak bisa dinyalakan dan akhirnya ditarik satu persatu untuk dijual murah. Perabot mewah rusak, tabungan lenyap, uang yang dulu datang deras habis tanpa bekas. Tak sampai 2 bulan, Pak Dharma menjual sisa aset yang masih bisa diselamatkan. Dengan uang seadanya, ia membawa Bu Sari dan Raka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kampung. Rumah itu sempit, dindingnya sederhana. Atapnya kadang bocor kalau hujan deras. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa hangat. Tak ada lagi suara langkah aneh di malam hari. Tak ada lagi tangisan tertahan dari kamar. Tak ada lagi hawa dingin yang menyesakkan dada. Raka mulai berubah. Di minggu pertama pindah, bocah itu masih sering terbangun tengah malam sambil menangis. Kadang ia memeluk ibunya sambil gemetar. Namun Bu Sari selalu menenangkan. "Sudah selesai nak, kita sudah pergi dari sana." Pelan-pelan kondisi Raka membaik. Wajahnya kembali berisi. Matanya tak lagi cekung. Ia mulai bermain bola lagi di lapangan kecil bersama teman-temannya. Tawa yang dulu hilang kini terdengar lagi di sore hari. Warga kampung yang melihatnya ikut lega. "Raka balik kayak dulu lagi," kata Kang Ujang sambil tersenyum. Bu Sari pun terlihat jauh lebih tenang. Meski hidup pas-pasan lagi, beban di wajahnya hilang. Ia kembali ikut kumpul dengan ibu-ibu kampung. Sesekali tertawa kecil, sesuatu yang lama tak terlihat. Satu-satunya orang yang paling berubah adalah Pak Dharma. Pria itu kini bekerja apa saja yang halal dan bisa dikerjakan. Kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang bantu bangunan, kadang membersihkan kebun orang. Tangannya kembali kasar. Kulitnya menghitam karena matahari. Tubuhnya cepat lelah. Namun ia tak pernah mengeluh. Setiap pulang kerja, ia membawa beras, sayur, atau sekedar gorengan untuk keluarga. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele, kini justru paling berharga. Suatu sore saat hujan turun rintik-rintik, Pak Dharma duduk di teras kontrakan sambil memperbaiki sandal Raka yang putus. Raka keluar membawa buku sekolah. "Ayah," Pak Dharma menoleh. "Iya nak, besok ada pertandingan bola, datang ya." Pak Dharma terdiam beberapa detik, matanya mulai basah. "Datang, pasti datang." Raka lalu duduk di samping ayahnya tanpa bicara apa-apa. Bagi Pak Dharma, itu lebih mahal dari seluruh harta yang pernah ia miliki. Karena ia tahu kepercayaan anaknya sempat hampir hilang.
dan kini sedang diberi kesempatan untuk tumbuh kembali. Beberapa warga kadang masih membahas masa lalu Pak Dharma. Ada yang mengejek, ada yang menyindir, ada juga yang penasaran ingin tahu bagaimana dulu ia bisa kaya mendadak. Namun setiap kali ditanya, Pak Dharma hanya menjawab singkat, "Jangan cari jalan cepat kalau harus mengorbankan yang paling berharga." "Emang harganya apa, Pak?" tanya seseorang suatu hari. Pak Dharma menatap ke arah Raka yang sedang bermain di lapangan. "Hampir keluarga saya." Sejak saat itu, tak banyak lagi yang berani bertanya. Rumah besar bekas milik Pak Dharma akhirnya dibiarkan kosong. Tak ada yang mau membelinya. Rumput tumbuh liar di halaman, cat mulai pudar, gerbang berkarat. Orang-orang lewat hanya melirik sebentar, lalu mempercepat langkah. Bangunan itu menjadi pengingat diam bagi seluruh kampung. Bahwa kemewahan belum tentu membawa bahagia. Bahwa rezeki yang benar mungkin datang lambat, tapi tidur jadi tenang. Dan bahwa harta tercepat sering membawa tagihan paling mahal. Malam hari, di rumah kontrakan kecil itu, Bu Sari menyiapkan teh hangat. Raka belajar sambil sesekali tertawa melihat acara televisi. Pak Dharma duduk memandangi mereka berdua. Tak ada sofa mahal, tak ada lampu kristal, tak ada mobil mewah di depan rumah. Namun hatinya justru terasa paling kaya. Karena setelah hampir kehilangan segalanya, ia akhirnya paham. Keluarga yang utuh jauh lebih berharga daripada kekayaan yang datang dari jalan gelap.